Inter telah berhasil mengamankan talenta muda asal Kroasia, Petar Sučić, dari Dinamo Zagreb dengan nilai transfer sebesar 14 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Transfer ini dikonfirmasi oleh Gazzetta dello Sport. Sučić dijadwalkan bergabung pada bulan Juni mendatang untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri saat Piala Dunia antar klub. Manajemen Inter bekerja keras untuk menutup kesepakatan ini meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi persaingan dari Juventus dan Como. Klub Dinamo Zagreb juga akan mendapat hak sebesar 10% dari transfer Sučić di masa depan. Pemain berusia 21 tahun tersebut dipandang sebagai gelandang potensial yang sesuai dengan visi investasi Oaktree, yakni pemain muda dengan prospek masa depan yang cerah. Gazzetta menggambarkan Sučić sebagai gelandang yang memiliki kemampuan playmaker serta daya eksplorasi taktis yang luas. Petar Sučić akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan, dari 180.000 euro menjadi sekitar 1 juta euro per tahun. Namun, sebelum resmi bergabung, ia harus menjalani tes medis dalam beberapa minggu ke depan. Inter tetap berhati-hati dalam proses transfer ini, memastikan bahwa Sučić adalah kandidat yang tepat sebagai penerus Marcelo Brozovic di lapangan meski memiliki karakter yang berbeda. Dengan investasi ini, Inter menunjukkan komitmennya dalam mendatangkan talenta muda yang bisa menjadi tulang punggung tim di masa depan. Nikola Zalewski tampil impresif dalam debutnya bersama Inter Milan. Pemain asal Polandia yang didatangkan dari AS Roma dengan status pinjaman langsung memberikan kontribusi besar dengan assist kepada Stefan De Vrij untuk menyamakan kedudukan dalam derby Milan. Meski masuk di situasi sulit, Zalewski mampu menunjukkan performa solid di bawah arahan Simone Inzaghi. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Zalewski menawarkan dimensi baru bagi taktik Inter Milan. Berbeda dengan Buchanan yang gagal memenuhi ekspektasi Inzaghi, Zalewski memberikan opsi ofensif yang lebih nyata di sektor sayap, jauh lebih agresif dibandingkan Matteo Darmian maupun Carlos Augusto yang lebih defensif. Kemampuan Zalewski bermain di kedua sisi lapangan menjadikannya aset berharga bagi Nerazzurri. Meski tidak dapat tampil dalam laga melawan Fiorentina karena peraturan pemulihan pertandingan, Zalewski kemungkinan besar akan dipercaya sebagai starter pada pertandingan berikutnya menggantikan posisi Denzel Dumfries yang harus absen karena skorsing. AS Roma melepas Zalewski karena situasi kontrak dan alasan lingkungan yang tidak kondusif. Kini, pemain muda berbakat tersebut ingin meyakinkan Inter Milan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 6,5 juta euro pada musim panas mendatang setelah sebelumnya Inter hanya mengeluarkan 600.000 euro untuk meminjamnya. Debut cemerlang Zalewski memberi harapan baru bagi Inter Milan, terutama dengan potensi besar yang dimilikinya sebagai sayap ofensif yang fleksibel dan kreatif. Aktivitas transfer Inter Milan pada jendela Januari ini terbilang minim dibandingkan dengan klub-klub lain di Serie A yang aktif memperkuat skuad mereka. Baik tim-tim papan atas maupun yang berada di zona bawah tampak sibuk mencari tambahan pemain baru. Namun, Corriere dello Sport memberikan penilaian positif terhadap kinerja Direktur Giuseppe Marotta dan jajaran manajemen Inter. Mereka memiliki skuad paling lengkap di seluruh Serie A. Memperkuat tim ini lebih jauh bukanlah tugas yang mudah, tulis media olahraga tersebut. Meski demikian, ada saran agar Inter mencoba mendatangkan striker yang lebih tajam dibandingkan opsi seperti Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic. Kehadiran Nikola Zalewski, yang dipinjam dari AS Roma, dinilai menjadi keputusan strategis yang tepat. Pemain asal Polandia itu langsung memberikan dampak positif dengan mencatatkan assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Stefan De Vrij dalam derby pekan lalu. Dengan kondisi skuad yang dianggap sudah solid, Inter Milan tetap optimis mampu bersaing memperebutkan gelar meski tidak terlalu aktif di bursa transfer musim dingin ini. Inter menghadapi masalah serius dalam laga-laga besar musim ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, performa tim asuhan Simone Inzaghi dalam duel langsung melawan tim papan atas masih belum memuaskan. Sejauh ini, Nerazzurri hanya mampu meraih kemenangan melawan Roma dan Atalanta, sementara laga melawan Juventus, Napoli, dan AC Milan berakhir imbang. Bahkan mereka sempat kalah di derby leg pertama melawan Milan. Kondisi ini berbeda dengan musim lalu, di mana Inter tampil hampir sempurna dalam laga-laga penting. Situasi semakin menantang dengan jadwal padat yang menunggu mereka. Dalam 2 pekan ke depan, Inter harus menghadapi laga tandang sulit melawan Juventus. Tak hanya itu, pada 2 Maret, mereka dijadwalkan melawat ke Stadion Diego Armando Maradona untuk bertemu Napoli yang kini dilatih Antonio Conte.
Di sela-sela jadwal tersebut, Nerazzurri juga akan berhadapan dengan Fiorentina dalam 2 laga serta menjalani perempat final Coppa Italia melawan Lazio. Corriere dello Sport menilai bahwa padatnya kalender pertandingan, terutama di tengah komitmen Liga Champions, telah memberikan tekanan mental ganda bagi para pemain Inter. Nerazzurri kini dituntut untuk segera menemukan solusi agar tetap kompetitif dalam perburuan gelar domestik dan internasional. Simone Inzaghi bersama skuad Inter Milan tengah mempersiapkan diri menghadapi laga tandang melawan Fiorentina di Florence. Fokus utama tim adalah membangun reaksi positif setelah hasil yang kurang memuaskan sebelumnya. Seperti dilaporkan Corriere della Sera, pelatih memiliki peran besar dalam memengaruhi performa tim, bahkan lebih signifikan daripada faktor wasit. Dalam laga terakhir, Inter menunjukkan respons yang baik dengan menciptakan banyak peluang, termasuk 3 kali membentur tiang gawang dan gol penyama kedudukan. Namun, tidak semua hasil buruk dapat disalahkan pada nasib. Dengan jadwal padat menuju laga besar melawan Napoli di Stadion Maradona pada awal Maret, rotasi pemain menjadi kebutuhan mendesak. Beberapa pemain seperti Henrikh Mkhitaryan dan Federico Di Marco terlihat kesulitan menjaga performa puncak dalam ritme pertandingan yang intens. Oleh karena itu, masuknya Nikola Zalewski dengan energi segarnya telah membuktikan pentingnya rotasi dalam fase krusial musim ini. Sayangnya, transfer musim panas Inter yang mendatangkan pemain seperti Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Josep Martinez, dan Palacios belum memberikan dampak signifikan yang diharapkan untuk mendukung kebutuhan rotasi tersebut. Inter kini dituntut untuk menemukan keseimbangan terbaik antara menjaga kondisi pemain dan tampil kompetitif dalam jadwal padat yang penuh dengan laga penting. Keputusan wasit yang memimpin derby terakhir Inter Milan kembali menuai kontroversi. Simone Inzaghi tak dapat menahan emosinya usai pertandingan, dengan terang-terangan mengkritik sejumlah keputusan yang dinilai merugikan timnya. Wasit Civi, dibantu oleh Di Paolo dan Doveri Di Vier, menjadi sorotan dalam laga tersebut. Menurut Corriere dello Sport, terdapat 5 insiden besar yang dianggap merugikan Inter sejak awal tahun baru. Sejak 6 Januari di Riyadh hingga 2 Februari, serangkaian keputusan kontroversial terjadi. Pelanggaran Morata terhadap Aslani di Piala Super, kontak antara Thuram dan Skorupski dalam laga melawan Bologna, serta aksi karate Ismajli di area penalti dalam pertandingan melawan Empoli yang luput dari perhatian wasit. Begitu pula dengan insiden lengan Baschirotto dalam laga melawan Lecce dan keputusan kontroversial terbaru pada derby kemarin. Meski Inzaghi menunjukkan amarahnya, Direktur Giuseppe Marotta memilih untuk tidak terlibat dalam polemik tersebut. Namun, menurut Corriere dello Sport, pernyataan Inzaghi mencerminkan pemikiran klub yang turut merasa dirugikan. Di sisi lain, Inter menegaskan pentingnya untuk tidak terjebak dalam polemik wasit dan fokus pada penampilan di lapangan. Mengandalkan alibi semacam itu dinilai kontraproduktif bagi perkembangan tim di tengah jadwal padat musim ini. Inter resmi menutup aktivitas transfer musim dingin dengan beberapa transaksi penting. Klub mendatangkan 2 pemain baru, yakni Petar Sucic dan Nikola Zalewski, sekaligus melepas 3 pemain, yaitu Andrei Radu, Palacios, dan Tajon Buchanan. Menurut laporan Calcio e Finanza, belanja transfer Inter diperkirakan mencapai 3 juta euro. Kedatangan Zalewski dan Sucic masing-masing menelan biaya sekitar 1,5 juta euro. Sementara itu, hasil dari keluarnya 3 pemain tersebut memberikan pemasukan total sekitar 3,9 juta euro ke kas Inter. Radu dilepas dengan nilai 925.000 euro, Palacios seharga 555.000 euro, dan Buchanan senilai 2,3 juta euro. Dengan perhitungan tersebut, Inter mencatatkan dampak positif sekitar 800.000 euro dari aktivitas transfer ini. Namun, pembelian besar Inter terjadi dengan akuisisi permanen Petar Sucic dari Dinamo Zagreb yang menelan biaya 14 juta euro, belum termasuk potensi bonus tambahan di masa mendatang. Langkah efisien ini menunjukkan upaya Inter untuk menjaga keseimbangan finansial sembari tetap memperkuat skuad mereka untuk bersaing di kompetisi domestik maupun internasional. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah investor asing dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk membeli sebagian saham Inter Milan. Menurut laporan Il Sole 24 Ore, beberapa pihak telah meminta evaluasi terkait kemungkinan akuisisi saham klub Nerazzurri. Saat ini, Oaktree memegang hampir 100% kepemilikan saham Inter.
Meski belum ada negosiasi konkret atau pernyataan minat resmi, tidak menutup kemungkinan Oaktree akan mempertimbangkan membuka modal bagi mitra strategis di masa mendatang melalui penjualan sebagian saham. Minat yang muncul ini menunjukkan daya tarik positif Inter Milan di pasar investasi global. Salah satu faktor yang dapat semakin mendongkrak pendapatan dan valuasi klub adalah rencana masa depan terkait pembangunan stadion baru, yang diakini akan menarik perhatian lebih besar dari kalangan investor. Inter terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu klub terkemuka di Eropa, tidak hanya dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga dalam aspek bisnis dan investasi. Dalam program BP Sala a Tutto Campo, Wali Kota Milan BP Sala memberikan pembaruan terkait proyek Stadion San Siro yang baru. Sala menyatakan bahwa meskipun ia awalnya berharap untuk mempertahankan Stadion Meazza yang legendaris, proyek stadion baru di sebelah San Siro kini tengah berjalan. Pada titik ini saya berharap telah mempertahankan Meazza yang lama namun dicintai, kami sedang bergerak menuju stadion baru yang akan dibangun di sebelah San Siro, yang akan diubah menjadi sesuatu yang lain, ujar Sala. Dia juga menambahkan bahwa rencananya adalah menjual area San Siro dan sekitarnya pada musim panas mendatang. Menurutnya, keberhasilan proyek ini bergantung pada kerja sama antara kedua klub besar Milan, Inter dan AC Milan, karena biaya pembangunan stadion diperkirakan lebih dari 1 miliar euro. Jika kedua pemilik tidak bekerja sama, mereka tidak akan membawa pulang apapun, tegasnya. Proyek ini diharapkan dapat membawa perkembangan besar bagi kota Milan, tidak hanya dalam hal fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai pusat komersial dan wisata. Striker muda Polandia, Jan Zuberek, yang dimiliki Inter Milan, resmi dipinjamkan ke Avellino hingga akhir musim 2025. Pemain kelahiran 2004 ini, yang sebelumnya tampil 16 kali untuk tim Primavera Inter dan klub Lecce di Serie B, Serie C, serta Coppa Italia, akan melanjutkan perjalanan karirnya di Avellino setelah hanya kurang dari 6 bulan di Lecce. Kabar buruk datang dari Venezia setelah Filip Stankovic, penjaga gawang asal Serbia, mengalami cedera serius dalam pertandingan melawan Udinese. Tes medis yang dilakukan hari ini mengonfirmasi bahwa Stankovic mengalami robekan sebagian pada tendon patella kiri, yang membuatnya harus absen dalam waktu yang cukup lama. Stankovic, yang sudah memulai proses rehabilitasi, akan terus dipantau oleh staf medis klub.